Puji nama Tuhan, Shalom. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, sebelum ibadah kita mulaikan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Terima kasih atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sepanjang hari yang sudah kami lewati dalam berbagai aktivitas kami, Tuhan menjaga, melindungi, dan memelihara kehidupan kami. Malam hari ini kami boleh berkumpul satu sama yang lain untuk bersekutu memuliakan nama Tuhan. Berdoa menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Seluruh sarana yang kami pakai, baik itu HP maupun laptop dan seluruh jaringan internet, Tuhan, kiranya semuanya bisa berjalan dengan baik, sehingga kami bisa memuji Tuhan dengan bebas dan tidak ada kendala apapun. Terima kasih, kami siap memulaikan ibadah malam hari ini di dalam berkat nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kasih-Mu Tuhan tidak pernah berkesudahan bagi kami, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Selalu bersemi dalam hati kami ya Bapa. Sungguh indah bersama-Mu Yesus. Sebab Kau baik, selamanya baik. Kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Bersama-sama naikkan pujian ini. Kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Engkau terindah,
termulia, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Menghanyutkanku, menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Segala penyembahan kami hanya bagi-Mu Tuhan. Kami hadir di tatamu. Membawa persembahan kami Tuhan, membawa penyembahan kami Tuhan. Kami menyembah dengan segala ucapan syukur, dengan luapan hati penuh syukur ya Bapa. Haleluya. Ku menyembah-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Sebab Engkau baik, Engkau selamanya baik Tuhan. Kami rasakan kebaikan-Mu pada siang hari ini ya Bapa. Mengalir kuasa-Mu di tempat ini ya Bapa. Mengalir kekuatan-Mu di tempat ini ya Bapa. Kami selamat karena kebaikan-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh hidup dalam kebenaran dan menyembah Engkau ya Bapa. Oh Yesusku, ku menyembah-Mu Tuhan. Tuhan, ku menyembah-Mu, tinggikan nama-Mu, agungkan karya-Mu. Sebab Engkau baik, Kau selamanya baik Tuhan. Mari angkat hatimu, angkat hatimu untuk menyembah Tuhan. Syakata pakara lawara bayala bayala warala 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 warala. Kami memuja-Mu, kami meninggikan-Mu dan karya-Mu. Tuhan, Kau sungguh baik, selamanya baik. We worship You Jesus, Jesus. Layak disembah, layak disembah, layak disembah, layak diagungkan. Oh, satu-satunya yang ku percaya, satu-satunya keselamatanku. Kata para laba, shikele laba kaya laba ya laba ya laba ya laba kara laba la 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 la. Syakata bakara laba la ya shikele laba la laba ya. Sungguh besar kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.
Shalom, selamat malam. Shalom Pak Yohanes. Ya, shalom. Aduh, ya Pak, lama enggak jumpa. Baik-baik Puji Pak. Tuhan. Baik, sehat. Amin. Monggo Pak Yo, langsung. Langsung ya. Shalom semuanya. Ya, Bersyukur kepada Tuhan. ya. Malam ini kita masih bisa ibadah. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Ya. Kita hari ini akan belajar banyak. Sebelumnya kita akan berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan kami boleh berbicara atas nama Tuhan. Karena kami percaya waktu firman disampaikan, penyakit kami disembuhkan. Terima kasih Tuhan, ekonomi kami diberkati. Bahkan pernikahan kami diberkati Tuhan. Terima kasih urapi hamba-Mu, urapi yang mendengar. Biar semuanya ini menyenangkan hati Tuhan. Yang siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus katakan amin. Ya. Selamat Paskah. Saya ucapkan kepada semuanya. Terima kasih juga kepada Bu Maria, kepada Ko Hendra dan Ko Gunawan, dan salam buat semua jemaat. Kita akan belajar firman Tuhan, ya. Sangat mudah untuk mengeluh di saat kondisi kita susah. Sangat mudah untuk kecewa saat kita di lembah. Tetapi kita ini anak Tuhan. Kita punya Tuhan yang setia. Hendaklah kita bisa bersyukur di saat kita susah. Memang tidak mudah ya saudara, tetapi saya percaya Roh Kudus yang bisa menguatkan kita. Kita hari ini agak belajar banyak, akan banyak yang dicatat, tapi saya harap saudara tidak usah mencatat. Nanti saya akan kirim PowerPoint-nya ke Ko Hendra. Siapa yang ingin catatan, nanti bisa minta Ko Hendra. Ya, saya bikinkan PowerPoint-nya. Kita akan belajar agak unik, ya. Judul khotbah hari ini adalah under contraction. Ingat ya saudara, walaupun saudara dapat catatan, saudara kalau nggak dengar, nggak akan bisa melihat nanti. Under contraction ini bahasa Indonesianya sedang dibangun. Ya, kalau mau gampangnya ini. Pernah ya lihat gambar ini ya. Maaf, jalan sementara ditutup. Nah, gitu ya. Jadi kalau ada di kehidupan saudara-saudara sedang mengalami ekonomi, pernikahan, sakit. Kalau orang dunia, ya apa sih itu? Tapi kalau kita anak Tuhan, kita sedang dalam pembangunan. Ya, ingat bagian ya, saudara. Tuhan mengatakan Dia itu Immanuel. Immanuel itu maksudnya menyertai. Kita tahu Tuhan adalah Tuhan yang menghindarkan. Saya tahu itu. Tapi kadangkala semua berjalan dan kita masuk. Tuhan yang menyertai adalah Tuhan yang ada di saat kita di lembah. Ingat ya, Tuhan kita itu ada di gunung, tapi juga ada di lembah.
Daud bicara, aku tidak takut bahaya. Itu karena dia dalam bahaya. Memang tema-tema seperti ini jarang disampaikan. Tetapi kalau Anda sedang sakit, ekonomimu sedang susah, Anda butuh firman seperti ini. Kita lihat lagi ya. Anda lihat gambar ini. Seandainya saya membangun rumah, 3 minggu datang saya lihat rumahnya kayak begini ya, saya pasti kecewa. Anda lihat baik-baik ya gambarnya ya. Sudah ngasih uang, minta dibangunkan rumah, rumahnya kayak begini. Bisa khawatir. Dan nanti kalau nggak selesai, kontrakan saya habis, bagaimana saya tinggal? Takut. Bahkan marah. Ini namanya sedang dibangun. Mungkin kehidupanmu seperti ini. Nggak karu-karuan semuanya. Masih kayu, masih tembok, nggak jelas gini. Karena Anda bukan jago. Anda lihat gambar ini. Kenapa orang ini tertawa? Anda lihat ya gambarnya ya. Kenapa orang ini tertawa? Karena orang ini arsitek. Arsitek sama Anda beda. Anda tidak ahli. Anda melihat yang dilihat. Arsitek melihat rancangan. Nah, Anda lihat gambar ini lagi. Kenapa arsitek tidak takut? Pertama, dia yang merancang. Dia tahu hasil akhirnya. Kedua, dia punya perhitungan. Duh Pak, kenapa kok ini ada temboknya? Duh, untuk nahan angin. Duh Pak, kenapa pakai fondasi? Dia nggak tunggu runtuh. Dia bangun fondasi supaya tidak runtuh. Kenapa Anda takut? Karena Anda tidak menghitung. Ketiga, dia punya pengalaman. Arsitek itu punya pengalaman bangun. Kedua, dia yang pegang kendali. Nah, Anda tahu enggak, arsitekmu siapa? Arsitekmu Tuhan Yesus. Amin. Yang setuju katakan amin. Anda khawatir keadaanmu, kesehatanmu, keuanganmu, ekonomimu, keluargamu. Karena Anda bukan arsitek. Kita lihat ya, bagaimana Tuhan merancang. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, yang memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yang setuju katakan amin. Karena dia merancang. Yang kedua, perhitungan. Filipi 1 ayat 6. Allah sendiri yang memulai pekerjaan itu. Memulai. Dan saya yakin Tuhan sendiri yang menyelesaikannya. Tuhan itu tanggung jawab. Kalau sekarang bangunanmu sedang kacau, bukan berarti tidak jadi. Kalau ekonomimu sekarang merosot, belum tentu hasilnya merosot. Karena Tuhan kalau memulai, Tuhan menyelesaikan. Yang setuju katakan amin. Tuhan nggak main-main.
Pak, pernikahan kami di ujung tanduk. Duh. Kalau dulu Anda diberkati Tuhan, Tuhan tanggung jawab. Ya. Apakah Tuhan pengalaman, Pak? Arsitek yang pengalaman. Kita lihat Mazmur 46. Allah itu tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong, terbukti. Tuhan itu pengalaman nolong. Tahu, hobinya Yesus. Hobinya Yesus itu nolong orang. Jadi Anda tak kecewa. Ketiga, ini yang penting, kendali. Undi dibuang di pangkuan. Tetapi setiap keputusan dari Tuhan. Anda bisa rancang macam-macam. Anda bisa berusaha macam-macam. Tetapi kalau engkau anak Tuhan, hidupmu di dalam daulat Tuhan. Pak, saya tidak ngerti, Pak. Bingung saya. Dengarkan kata-kata saya ini. Mending tidak ngerti daripada nggak percaya. Saya ulang ya. Lebih baik tidak mengerti daripada engkau tidak percaya. Saya ulang lagi. Ini poinnya. Pak, saya tidak ngerti, Pak. Bingung saya. Kapan COVID selesai? Kapan ginjal saya jadi baik? Kapan diabetes saya sembuh? Saya juga tidak tahu. Bu Maria ya tidak tahu. Tapi kami percaya hamba Tuhan ini, baik Bu Maria, Ko Hendra, Ko Gunawan saya, ya tidak ngerti. Tapi kami percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu. Saat ku tak mengerti rencanamu. Saya ulang lagi terakhir ya. Lebih baik tidak mengerti daripada tidak percaya Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kita ulang lagi ya. Ini belum khotbah loh ya. Ini masih pemanasan. Supaya Anda ini nggak mikiri lagi. Memang banyak yang tidak dimengerti ini. Tapi hari ini kita belajar percaya. Kita kumpul-kumpul malam ini tidak untuk ngerti. Tapi supaya kita tidak kehilangan percaya kita kepada Tuhan. Ya, mulai ya. Ini mulai khotbahnya. Lihat gambar ini. Ingat ya, melihat rancangan Tuhan, bukan rancangan kita. Ini paling penting. Segala rencana kita boleh enggak? Boleh, harus. Kita dikasih otak, dikasih hikmat. Tetapi rencana kita dibawa ke kaki Yesus. Tuhan, kalau bisa cawan ini lalukan. Tapi biarlah kehendak-Mu. Yesus kasih contoh. Manusia harus punya rencana. Gak punya rencana ya males itu namanya. Jadi misalnya ke dokter. Tuhan, aku mau ke dokter. Izinkan aku, berkati aku. Nah gitu saudara ya. Boleh nggak anak kita mau sekolah mana? Boleh. Anak saya sudah lulus. Saya punya rencana dia jadi dokter. Sudah semua masuk, nilainya sempurna.
Tapi saya bilang, Tuhan, anakku ini anakmu. Sean boleh enggak jadi dokter? Enggak ada jawaban. Ya tetap saya daftarkan kedokteran. Ditolak semua. Bayarnya mahal. Uang mukanya saja 400 juta. Ditolak, saudara. Nilainya sempurna. Akhirnya, ya saya daftar lagi. Diterima sekarang di universitas yang baik. The best, swasta tapi the best-nya. Bionutrisi medik. Di atas saya ilmunya. Jadi Tuhan itu baik, saudara. Ya sudah, jalan saja. Jadi saudara, engkau punya rencana, kamu nggak tahu perhitungannya. Tuhan ngomong rencanamu sama rencanaku itu jauhnya kayak bumi langit. Ya saya terima kasih Tuhan. Tahu nggak yang terjadi saudara? Yang ini saudara, uang pangkalnya ya nggak murah, 250 juta. Saudara tahu enggak? Kalau Tuhan yang masukkan, gratis enggak bayar. Bayarnya sampai 5 tahun nanti. Dipotong 40%. Itu loh Tuhan, saudara. Serahkan semua rencanamu dalam tangan Tuhan. Karena dia yang membuat berhasil. Jadi, Sean anak saya, diterimanya sebelum orang-orang masuk, masih kelas 2, sudah diterima di sekolah sini. Nanti S3-nya mau disekolahkan ke Korea. Itu Tuhan, saudara. Nggak bayar jadinya, karena Tuhan. Dan jurusan ini hanya 6 orang. Karena sulit, saudara. Dan Tuhan memasukkan. Nah, itu saudara contohnya ya. Sekarang kita masuk lagi di dalam firman Tuhan. Saudara lihat ya, pondasinya nih. Saudara jangan iri kalau rumah tetanggamu dibangun. Berarti rumahnya pendek. Kalau pondasinya pendek, ya bangunannya pendek. Kalau saudara sekarang belum dibangun, ekonomi belum kuat, pernikahanmu belum baik, sakitmu belum sembuh, berarti Anda akan seperti ini. Anda lihat nih, dalamnya bangunan pondasi sama dengan tingginya bangunan. Ini yang saudara harus tahu. Karena orang Kristen itu cenderung gini. Saudara, akhir-akhir ini, berapa bulan yang lalu, saya mengalami sakit. Saya ini kondisinya sehat, loh, saudara. Sampai dokternya bingung. Labnya kok sempurna. Jadi saya tanya, Tuhan, sing jahat kok gak sakit? Yang biasa-biasa kok begitu. Karena saya ingin lihat rancangan saya. Saya tanya, dosa apa saya Tuhan? Salah apa saya Tuhan? Jadwal khotbah menanti. Tapi Tuhan itu enggak tertarik sama jadwal khotbah saya. Tuhan itu tertarik sama saya. Saudara tak kasih tahu ya. Kalau saudara bingung, Tuhan itu lebih cinta saudara. Tiap pribadi. Hari ini kita akan belajar. Ya, Anda lihat gambar ini ya. Ini penting sekali ini.
sebelum kita masuk firman. Ini ada setan, ada Tuhan. Yang satu bilang terlambat, yang satu sedang under contraction. Ingat saudara, kalau sekarang ekonomimu lagi kacau, ada suara bilang terlambat, bilang, tidak dalam nama Yesus, aku sedang dibangun, under contraction. Sedang dibangun bukan berarti hancur, tambah lebih baik. Yang setuju katakan amin. Karena Tuhan itu akan meningkat, tidak pernah turun. Apapun. Duh, tapi Pak Yo, kelihatannya kok tambah buruk. Ya kayak tadi, karena Anda nggak ahli. Anda bukan arsitek. Duh Pak, sumpah Pak, pernikahan kami kacau. Bukan. Dalam nama Yesus, aku sedang dibangun. Bilang gitu saudara. Loh Pak, tapi lututku cekot-cekot ya Pak. Dalam nama Yesus, lututku akan baru. Sedang dibangun. Loh Pak, ginjalku loh Pak. Dalam nama Yesus, aku sedang dibangun. Ingat itu saudara. Nah, kita akan belajar firman Tuhan. Ya, dari ayat-ayat ini supaya saudara dikuatkan. Saya tidak tahu, mungkin Ko Hendra bisa kasih. Saya kurang berapa menit ini. Terserah Pak. Nggak terserah. Ya, gue. Nah, sekarang kita lihat ya, ada 4 tokoh Alkitab, tapi saya bahas satu. Anda, tadi saya berdoa. Anda dapat Yusuf. Under contraction. Musa itu hidupnya kacau. Tetapi akhirnya dipakai Tuhan. Yunus ya kacau. Daud selingkuh, hancur hidupnya. Tapi jadi raja. Saudara, kalau hidupmu sekarang kacau, ingat, setan bilang hancur. Kau harus bilang, dalam nama Yesus, aku sedang dibangun. Anak-anakmu pun serahkan sama Tuhan. Dia yang memulai pekerjaan baik. Dia akan menyelesaikan. Ingat ya, Filipi 1 ayat 6. Kalau engkau sedang cekot-cekot sakit sendirian, katakan, Filipi 1 ayat 6. Tuhan yang melahirkan aku. Tuhan yang menyembuhkan aku. Nah, kita belajar ya kisah Yusuf. Mulai ya. Yang dalam hidup ini saudara ada yang banyak hal membingungkan kita. Kita akan kupas satu-satu. Yang pertama, ketika semuanya terlihat tidak baik. Itu yang pertama ya. Yusuf dalam Kejadian 37 ayat 24. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Saudara tahu enggak? Dia enggak ngerti apa-apa. Mimpinya ya dari Tuhan. Cuma cerita itu loh, dimasukkan sumur. Saudara mungkin ngalami ini sekarang. Aku loh nggak ikut-ikut. Ya. Tapi kok kesehatanku terganggu. Kok keuanganku terganggu. Kok pekerjaanku terganggu. Kok keluargaku terganggu. Ingat saudara, kalau semua ini terjadi, saudara bilang apa? Aku sedang dibangun. Itu yang penting-penting. Itu yang pertama. Ketika keadaan kacau. Mungkin secara keuangan Anda tidak apa-apa. Tapi Anda sedang sakit.
Mungkin kesehatanmu tidak apa-apa, tapi keuanganmu terganggu. Mungkin keuanganmu dan kesehatanmu baik, tapi pernikahanmu kacau. Ingat saudara ya, kalau itu semua Anda lihat, Anda harus bilang, ini bukan rancanganku. Karena rancanganku damai sejahtera. Itu yang harus Anda katakan malam ini sama masalahmu. Yang kedua, ini yang paling penting ini. Ini banyak orang ini tanya ini. Ketika kita sudah berbuat terbaik, masih tertimpa yang tidak baik. Nah, ini masalah nih. Ini harus dibahas ini. Yusuf mengalami itu. Kejadian 39 ayat 20. Kejadian 39 ayat 20. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya, dimasukkan penjara. Tempat tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf di penjara. Wah, ini repot. Anda lihat ya gambarnya ya. Dia digoda istri orang, dia jaga kekudusan, tambah kena. Nah, ini masalah ini. Ini yang sering ditanyakan orang-orang sama pendeta ya ini. Saya yakin Bu Maria tiap hari ditanyai orang ini. Aku sudah berbuat terbaik. Kenapa aku punya masalah? Nah, ini Anda lihat gambar ini ya. Sudah jaga makan. Sudah olahraga. Kok sakit, Bu? Ada yang tanya, sudah Bu Maria saya sudah berpuluhan. Sudah tidak boros, kok masih kurang? Sudah setia, sudah rajin, kok belum naik? Ini paling penting. Ketika sudah berbuat baik, kok masih hancur? Saudara harus tahu ya, ayat firman Tuhan apa? Jangan jemu-jemu berbuat baik. Saya sharing, maaf Bu Maria, saya ngomong. Bu Maria ini mesti jagonya ini. Sudah ngasih, dirasani. Sudah nolong, dimusuhi. Tapi ingat saudara, kasih bisa pudar. Kalau gembalamu ini kasihnya pudar, buyar ini. Tapi saya yakin gembalamu tahu ini sedang dibangun. Menjadi manusia serupa Tuhan Yesus. Jadi ingat ya, yang kedua. Yang pertama apa? Kalau semua kelihatan kacau, Anda harus bilang, aku sedang dibangun. Kedua, kalau sudah berbuat baik, masih sakit, tidak apa-apa. Saya waktu sakit berapa bulan yang lalu ya. Duh, Tuhan aku ini ngajar kesehatan. Labnya bagus. Dokternya kenal saya. Loh, Pak Yohanes loh ini. Pak Yohanes Sunardi bisa sakit. Bingung. Saya di Bali sampai ada berita. Kakak angkat saya, telepon saya. Nangis. Telepon Mega. Ngamuk marah. Kenapa Mega nak ngomong? Nek adik mati. Loh, bayangkan, saya di Bali dikabarkan mati, saudara. Di Jakarta dikabarkan kena COVID. Bingung semua orang. Dokternya bingung. Labnya, hasil lab sempurna, saudara. Tidak ada sakit kok.
Tapi saya tahu, setan nggak suka saya ngajar. Tapi Tuhan saya lebih besar dari setan. Saya nangis sebulan. Saya nggak ngerti Tuhan. Tapi Roh Kudus ngomong, nak, nggak usah ngerti. Yang penting percaya. Itu penting ya buat saudara. Ingat itu. Yang kedua, yang ketiga. Kita belajar yang ketiga ya. Ketika semua terlihat gagal. Nah, ini Yusuf yang ngalami itu, Yusuf. Ceritanya itu begini. Yusuf tidak diingat oleh juru minum, melainkan dilupakan. Nah, ini penting ini. Jadi ceritanya gini, dia kan di penjara, saudara. Dia ngartikan ngimpi. Kalau nanti diingat dia lolos, dilupakan, saudara. Wes kacau ini, kacau. Akhirnya dia harus di penjara. Nah, ini penting, saudara. Ketika kau lihat dokter sudah angkat tangan, ketika bank sudah tidak mau minjami kamu uang, saudaramu loh sudah malas lihat kamu. Tak kasih tahu ya, Yesus tidak malas lihat kamu. Ketika dokter angkat tangan, Yesus tidak malas angkat tangan sama kamu. Sakit saya ini aneh, saudara. Sebelah saya, pasien sebelah saya, yang kayak saya ya, yang persis kayak saya sakitnya. Itu namanya anak lupa. Namanya istri lupa, saudara. Saya dites. Saya dikasih uang. 100.000 sama 1.000. Dia ngomong, Pak, ini besar mana? Ya saya langsung tahu, saudara. 100.000. Duh, Bapak ini aneh. Saya lihat sebelah saya, dikasih uang 100.000 sama 1.000 rupiah. 2.000 rupiah. Tahu jawabannya apa? Tidak tahu saya. Ini apa ini? Itu sakitnya sama kayak saya. Kedua dia ngomong, Pak, Bapak ini laki atau perempuan? Ya laki lah. Lah ya apa sih? Sebelah saya tidak ingat. Kenanya titiknya sama syarafnya. Saya dites. Saya masih ingat. Coba Bapak ini bekasnya apa? Duh, tanya doktermu. Dokter yang ngomong, coba main-main, orang ini pinter, ini ngajar sampai istana ini. Coba dites. Saya bilang, mau tes apa kamu? Ini tulang apa, Pak? Humerus. Duh, kok ngerti kamu? Sebutkan nama otak. Duh, ini otak frontal. Ini parietal, intemporal. Otak latinnya apa? Cerebrum. Duh. B1 tiamin. Vitamin D, kalsiferol, sak bahasa Latin loh, saya tidak lupa. Itu Tuhan Yesus. Saudara tak kasih tahu ya. Kalau laporan dokter sudah ngomong kamu telat, Yesus tidak pernah gagal. Sekarang apapun masalahmu, tidak ada orang yang sakit kayak saya ini bisa ngomong seperti ini. Tapi saudara, Tuhan itu baik. Semua ada rancangan yang indah. Loh Pak, tapi aku nggak ngerti. Loh aku ya nggak ngerti kok. Aku ini jaga makan.
Saudara, waktu saya masuk rumah sakit, sing semaput itu siapa? Dokter suster Loh ini lah Pak Yohanes Sunadi nih, sing di JTV ini. Jadi kalau saya sakit itu, neraka setan ya kaget. Saya kasih tahu saudara. Ya apa? Iya, Pak, iya. Ya, itu ingat-ingat ya. Saya hampir nangis karena ingat mami saya. Nah, Nek ngerti tidak apa-apa. Tapi jangan sampai kamu tidak percaya. Amin, Pak. Tidak ada dasar untuk percaya. Tetapi Abraham percaya. Dan itu dianggap sebagai kebenaran. Nek sekarang kamu wis menyembah Tuhan, ginjalmu saya sakit. Gak ada dasar kamu untuk menyembah Tuhan. Kalau kamu masih menyembah Tuhan, ginjalmu sakit, itu dianggap sebagai kebenaran. Nek kamu melayani Tuhan, anak-anakmu sih belum pas. Ada yang belum pas di anak-anakmu. Itu dianggap sebagai suatu kebenaran. Apapun saudara. Pokoknya ojo salah be Tuhan. Ojo salah be Tuhan itu apa sih? Nyolong tak? Mencuri tak? Enggak. Kalau kamu tidak percaya, dia sudah bilang di kayu salib, finish. Dia yang mulai. Dia yang tanggung jawab. Asal kamu dalam Tuhan ya. Ini penting. Yang keempat, terakhir ya. Ya, jadi ini, nek wis kamu diabetes, jantung, kanker. Ya wis. Gak ngerti aku. Gak apa-apa. Pokoknya tetap percaya Tuhan. Kok saya utang aja sih, Pak? Saya tekor aja. Tekor. Terus gak apa-apa wis. Pokoknya kamu percaya. Posisiku kok gak naik, Pak. Wis, yang penting percaya. Cekcok aja, Pak. Aku Pak. Di ujung perceraian aku. Nggak ngerti aku. Wis gak apa-apa, wis. Pokoknya ngerti Mbak Tuhan. Tak kasih tahu ya. Mungkin di sini banyak yang belum divaksin. Saya juga belum divaksin. Saya ditawari vaksin. Tapi saya tidak bisa. Ya, keluarga kami tidak. Kemarin ada gempa. Ada kapal terbang jatuh. Saya tidak ngomong itu apa-apa. Saya ikut sedih ya. Tapi saya ngomong, cara kembali ke Tuhan itu banyak. Jok bingung yang belum divaksin. Kok kacau semua keadaan ini. Tapi percaya begitu. Percaya ya, saudara ya. Oke, ini terakhir ya. Ketika janji Tuhan belum digenapi. Ya apa ini? Ketika janji Tuhan belum digenapi. Ini mimpi Yusuf. Ya, nanti Anda lihat sendiri ya. Saudara, keempat ini paling penting. Ya apa nek janji Tuhan belum digenapi. Saudara, saya berterima kasih kepada Ibu Gembala. Sing rajin ngundang profetik. Saudara ketemu Pak Amos, ketemu siapa yang Afrika itu siapa itu? Ketemu orang-orang itu. Tidak gampang, saudara. Sondabas, Pak. Ya itu. Saudara ke Singapura, di gereja Pak Amos, belum tentu ketemu Pak Amos. Bersyukur saudara, gembalamu ini punya kemurahan dari Tuhan. Gembalamu ini
nggak ngejar gereja gede, tapi dia punya namanya divine appointment, dipertemukan dengan petinggi-petingginya Tuhan. Loh, itu tidak gampang, saudara. Saudara, gitu aja saudara males, keterlaluan. Untuk ketemu mereka itu wah, ngel. Bukan sulit tuh. Sulit, depan gini, belum tentu mau doakan, saudara. Gerejamu ini, walaupun tidak besar, tapi punya divine appointment. Jadi saudara tak kasih tahu. Tapi saya mau ngomong, kalau doa mereka belum digenapi, bukan mereka yang salah. Janji Tuhan itu ya dan amin. Jadi maksud saya begini, kalau saudara masih sakit, saudara harus pegang. Janji Tuhan itu seperti emas dan permata. Tuhan yang menyembuhkan. Jadi kalau perutku sakit, Tuhan yang menyembuhkan. Gak ngurus. Lupa punggungku sakit, Tuhan yang menyembuhkan. Tuhan yang menyediakan. Yang setuju katakan amin. Nek tabunganmu kurang. Bukan karena judi. Ngomong, dalam nama Yesus, Yehova Rab Jireh yang menyediakan. Posisi kerjaanmu tidak salah. Kamu masih di bawah. Bilang Tuhan yang meninggikan. Ini saudara penting. Cuma ini sebelum kita doa, saya akan nunjukkan rahasia-rahasia saudara bisa melewati dengan baik. Tadi kan saudara cuma belajar kuat. Kuat tak cukup, harus dipecahkan. Ya bagaimana caranya? Ayo kita belajar ya. Ini kunci untuk bisa melewati under contraction. Ini penting. Ini paling penting ya. Tadi kita cuma belajar kondisi-kondisi yang membingungkan. Kita tadi diajari kuat, tapi kuat tidak cukup. Harus dipecahkan. Ini kuncinya. Yang pertama, ingat Tuhan itu kalau nolong, sekarang nolong. Kata Daud, Tuhan yang melepaskan aku dari cakar singa, melepaskan aku dari beruang, melepaskan aku juga dari Goliat. Jadi saudara ikuti kata-kata saya. Tuhan yang pernah sembuhkan pilekku, Tuhan yang sama akan menyembuhkan diabetesku. Tuhan yang menyembuhkan demamku kecil juga menyembuhkan COVID-ku. Yang setuju katakan amin. Itu yang pertama. Yang kedua, iman tanpa tindakan sia-sia. Kerjakan yang menurut hikmat baik. Ini gambarnya mele, donat atau apel. Ya nek kamu diabetes ya jangan makan donat. Nek kamu belum keuangan baik, ya jangan beli jam baru. Jangan beli handphone baru. Ingat ya, tindakan harus sama dengan iman. Yang ketiga, komitmen tidak cukup. Harus konsisten. Ya, ini penting. Loh, kenapa kolesterolnya naik lagi? Loh, dulu kan jalan kaki, ya sekarang enggak. Awal-awal tok jemur, sekarang enggak pernah jemur. Yang tersinggung katakan amin. Awal-awal tok olahraga, sekarang enggak olahraga. Awal-awal tok setia bi Tuhan, sekarang enggak setia. Penting ini konsisten ini. Nek gembalamu enggak konsisten, capek di malam ini.
Sekali-sekali ditutup, ah. Ayo, sekali-sekali nggak ada malam. Kayak Anda itu loh, kalau doa malam sekali-sekali nggak hadir. Ya, naik gembalamu. Sekali-sekali nggak ada minggu kebaktian. Ya, apa? Ya, apa? Yesus ngomong gini. Misalnya ya, Yesus sembuh orang. Wes sore ini enggak wes. Tuhan itu konsisten. Kalau kamu anak Tuhan, kamu harus konsisten. Amin, Pak. Amin. Bu Maria, sorry Bu, aku ngasih contoh Ibu. Nah, yang lainnya tersinggung nanti. Ibu capek nolong. Wes Kak wes, bulan iki aku ndak bagi wes. Bulan iki gawe cucuku wes. Nek nuruti gitu, saudara. Bagaimana dia di usia tuanya ini diberkati Tuhan. Capek pasti ada. Kesel, mangkel. Tapi saudara tak kasih tahu. Saudara harus setia, doa anakmu, doa gerejamu, doa gembalamu. Nah, ini terakhir, ini paling penting, catat ini baik-baik ya. Pilih mentor dan sahabat yang membangun. Jangan tinggalkan perkumpulan. Nah, ini penting nih. Ini saya tutup dengan ini ya. Dengarkan ini. Jangan tanya pernikahan sama orang yang cerai. Saya ulangi. Jawabannya gak enak. Cerai. Jangan tanya kesehatan sama orang yang sakit. Jawabannya percuma. Karena itu saudara harus tanam. Gembalamu tiap minggu ngadakno minggu Rebo supaya Anda dimentori dengan baik. Ingat gak? Waktu bangkitkan anaknya Yairus, Tuhan nak ngecak orang, ngecak Yohanes, Yakobus, sama Petrus. Kenapa? Sing lainnya ngaco. Ngomong gini, percuma, anakmu sudah mati, jangan ganggu Yesus. Tapi Yesus ngomong, jangan takut, percaya saja. Kamu jangan tanya, nek sakit, saya waktu sakit kenapa nak ngomong saudara? Tuhan itu pilihkan lewat pendoa. Siapa ya Bu? India itu Bu. Thomas Cerian, Pak. Itu ngomong, itu hari ketiga itu. Saya tidak ada suara, tidak bisa ngomong. Isu saya. Saya hari pertama, Tuhan, tolong aku. Saudara tak kasih tahu ya. Saya tidak main-main. Saya pelayanan ini, ya gembalamu yang tahu lah. Sudah kayak saudara saya. Saya merahasiakan dari gembalamu. Saya tidak ngomong. Tuhan itu, saya jadi nangis, Bu. Tuhan itu ngomong sama Thomas Cerian. Itu di tengah kebaktian. Jadi ngomongnya itu di tengah kebaktian. Jadi itu kebaktian masih khotbah berapa 1 menit. Belum khotbah masih nyapa-nyapa Pak Samuel. Dia ngomong, Maria, saudaramu itu kuat no.
Yohanes gitu. Ya dia bingung. Cuma dia kan nuruti bingung. Ya nggak dipakai Tuhan, saudara. Terus ditabrak beda. Beberapa orang Yohanes yang kocok itu. Tapi itulah Roh Kudus, dia dikuatkan, diteguhkan. Jadi sebelum, jujur ya, Gembala Pusat tahu, Bu Maria ini tahu yang pertama. Karena dia dikasih tahu Tuhan. Saya tidak mau ngomongin orang. Orang kalau tahu ngomongin pertama segini. Yo, Pak Yo. Do, gitu. Nek dari Tuhan, beda. Bu Maria ini cuma ngomong satu. Sing lainnya kakan, sorry ya, yang lainnya kakan ngomong, kasih ayat lah, tanya dosa apa lah. Bu Maria cuma ngomong, Pak, sing iso dibantu apa? Aku duduk konglomerat, Pak. Tapi nek bantu adikku ya iso. Itu teman, hati-hati saudara. Ojo cerita pernikahanmu di semua orang. Cari mentor, cari sahabat dalam Tuhan. Akhir Bu Maria ini satu-satunya orang pertama yang tahu kondisi saya. Jadi orang gereja tidak ada yang tahu. Kenapa saudara? Karena sahabat-sahabat itu Tuhan yang mempertemukan. Karena itu jangan tinggalkan ibadah. Pesta saudara, percaya saya. Cari mentor yang baik, tempat kamu ditanam. Pak, aku mau lihat khotbah lain. Boleh. Tapi gerejamu harus di tempat ditanam. Terakhir ya kesaksian, sorry ya. Saya ini sudah sampai Amerika. Khotbah itu sampai Amerika. Benua yang belum itu cuma Eropa. Cuma lewat tok. Australia sudah khotbah, Amerika, Afrika belum. Provinsi semua sudah. Nggak ada gereja yang ngundang saya. Ngajar sampai Istana Negara. Tapi saudara tahu nggak? Saya terdaftar di mana? GAB Mojokerto. Semua orang nawari saya. Tapi saya tahu Tuhan akan naruh sahabat itu ya di tempat kamu ditanam. Satu saudara, setia. Karena Tuhan itu setia. Saya harapkan saudara diberkati Tuhan. Sebelum saya tutup ya, saya ingin doakan gembalamu. Dan nanti kalau Bu Maria izinkan, siapa tahu Tuhan mau bicara doa buat yang lain. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami terima kasih. Malam ini kami diajari banyak hal yang tidak kami mengerti. Tapi kami tahu sekarang itu tidak penting. Lebih baik aku tidak mengerti daripada aku tidak percaya Engkau. Yesus, 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 kami panggil namamu, Yesus, Yesus. Kuatkan kami. Tuhan ngomong, ada yang sakit punggung. Sikarata taknakasapata. Sikapapapapagaratanaunan. L4-mu kena L4, L5-mu.
Tapi Tuhan bilang dalam nama Yesus, kamu sembuh. Oh, rata kasih kata Mama kata. Ada yang bingung, kontrakannya habis. Oh, naraka mata. Samara papa. Tuhan ngomong, jangan takut. Aku ini akan menyediakan tepat waktunya. Karena aku tidak pernah terlalu cepat, tidak pernah terlalu lambat. Aku tidak tahu siapa yang main keyboard hari ini. Yang main keyboard Tuhan ngomong, kau akan dapat sesuatu dari Tuhan. Tunggu, bulan-bulan depan ini kau harus siap-siap. Tapi kau harus jaga kekudusanmu. Biar berkat itu udah hilang. Kunara kata simatara kata. Kumanara kata sikatura kata. Ada orang yang sakit di pinggangnya. Tidak tahu ginjalnya atau apanya. Pokoknya pinggangnya. Tapi kau harus percaya. Tuhan itu Tuhan pencipta. Dia arsitekmu. Kau akan disembuhkan Tuhan. Ginjal-ginjal dibaik yang baru. Yang sakit mah disembuhkan Tuhan. Tuhan bilang ada yang gasnya naik. Dan kau selalu pikiran. Gasmu akan disembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa buat semuanya. Dalam nama Yesus penyakitmu disembuhkan Tuhan. Oh ratakan. Oh rapaka. Aku berdoa buat gembala. Saudara ikuti semuanya. Dalam hati doakan dia. Gimana rata kasih katu. Aku menyerahkan saudariku ini dalam tangan Tuhan. Oh Ibu Maria Tuhan. Berbicaralah Tuhan. Sikarata kata pasat. Somano rata kasih kata. Tuhan bilang kamu pikiran keluargamu. Tapi aku ini Tuhan yang membuat kau melahirkan. Aku akan menyelesaikan masalah keluargamu satu persatu. Yang pertama, kau memikirkan saudaramu laki-laki. Tuhan akan selesaikan campur tangan dalam keluarganya. Oh, ramata kasih katu kakak. Akan anak-anakmu. Karena Tuhan bilang itu bukan anakmu. Tetapi anakku yang aku berikan lewat kandunganmu. Maka aku yang akan menyelesaikan permasalahan satu persatu. Yang kedua, Tuhan Tuhan bilang kamu ini banyak mikir. Tapi mikiri orang terus. Tuhan bilang akan ada breakthrough. Bukan buat kamu. Buat danai visimu. Kamu ingin ngasih makan pendeta. Tuhan akan kasih kamu sejumlah yang tidak terhitung, unlimited, untuk memberkati orang. Karena Tuhan akan selesaikan itu visimu. Tuhan akan beri kamu kesehatan. Lututmu, punggungmu, itu tidak akan sakit lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Gula darahmu akan distabilkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bulan-bulan depan ini kau harus siap-siap. Karena ada mimpimu yang akan dikasih Tuhan. Kau akan bernubuat. Tuhan bilang kau akan menubuat. Berkata-kata. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Aku berdoa buat anak-anaknya. Buat cucu-cucunya. Biarlah apapun yang dikerjakan. Dibikin Tuhan berhasil. Kesehatannya, ekonominya. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Biarlah semuanya hamba sampaikan ini hanya dari Tuhan. Terima kasih. Aku berdoa buat semua yang hadir malam ini. Tidak ada yang tidak dijamah oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Bu Maria. Thank you ya Pak. Saya ya tidak tahan Pak. Ingat semua saya. Ya Thomas Cerian bilang sama saya, baru dia mau khotbah. Dia bilang, Maria, please pray for your friend. Dia bilang, pray for your friend. Pray for somebody with the name Yohanes. Saya kira Yohanesnya saya. Ya, I pray every night for Yohanes. Saya dalam hati begitu. Terus, berapa hari kemudian, itu kalau tidak salah hari Minggu, hari Rabu, Pak Yo capture di Zoom itu dengan suaranya sekali di YouTube. Pak Yo capture itu sama ada suaranya si Thomas Cerian yang mengatakan please pray for Yohanes. Terus Pak Yo kasih capture sama saya, tapi tidak omong apa-apa, cuma capture. Wah, saya tahu ini Yohanes ini, Pak Yo. Saya tahu sudah mengerti saya. Terus kedua kali lagi, dia bilang begini di tengah khotbah. But tell him, Tuhan mau pakai dia lagi. Ini dia akan melewat, dia bisa lewat ini semua. Thomas Cerian bilang, dia bisa lewat ini semua karena Tuhan masih mau pakai dia dan istilahnya naik level, Pak. Jadi di waktu itu saya ya khawatir, tapi ya saya masih ingat dia akan melewati ini semua. Jadi ketika Bu Samuel tahu, semua tahu, kita berdoa juga. Kalau doa Pak, sudah tiap hari sama Gunawan tidak pernah lepas. Sampai nangis juga saya, Pak. Aduh Pak, saya tidak tahan, orang yang suka nangis ya. Itu Pak, jadi ya juga ya saya tidak omong orang-orang ya apa ya saya ini bisa mengerti, tapi cara Tuhan untuk memakai hambanya itu macam-macam Pak, melewati segala aral rintangan yang mana kita ini seolah-olah dicobai, apakah masih tetap percaya sama aku. Tapi beberapa kali Thomas Cerian bilang Pak lewat semuanya ini dan naik level, udah bertahan Pak. Saya dukung Pak Yo, apapun. Itu kondisi paling sulit. Kan saya 4-5 hari itu bisu nak ngomong. Jadi syarafnya bicara itu mati. Jadi waktu Bu Maria tahu, Thomas Cerian tahu, saya sih bingung itu. Ya. Opo gitu loh. Tahu. Kalau salah opo, kalau sakit nggak ada sakitnya. Tapi akhirnya itu, lewat itu saya mulai kepingin nyembah. Saya tembus bahasa roh. Mulai bisa bahasa roh, mulai ngomong. Dokternya bingung. Bisa ngomong, semua pulih dan membaik sekarang. Puji Tuhan ya. Saya percaya itu Pak Yo, sangat percaya. Dan saya tahu hebatnya Tuhan itu. Tidak apa-apa Pak Yo. Lanjut terus Pak Yo, jangan takut. Ya, buat semua yang itu tadi paling penting, nggak mengerti nggak apa-apa. Pokoknya harus percaya. Amin. Sungguh Pak. hati percaya. Karena anak nurut ngerti, ingat ya, damai sejahtera yang melebihi akal budi. Maksudnya apa sih? Nek kamu melepaskan hakmu untuk mikir, baru dapat. Soal dia melebihi akal budi. Nek kamu sih pakai akal budimu, nggak bisa ngerti kamu. Biarlah damai sejahtera yang melampaui akal.
Mangka no saudara, nek saudara pingin ngerti, ndak bisa dapat. Ya wis, terima kasih semuanya ya. Selamat malam. Thank you, Pak. Terima kasih banyak, Pak Yo. Tuhan ya. Terima kasih banyak. Thank you, Pak Yo. Silakan host. Pengumuman untuk GHB Rehoboth. Ibadah Zoom Minggu tanggal 9 Mei 2021 jam 12 akan dilayani oleh Bapak Pendeta David Basuki. Khusus ibadah doa malam hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 diganti hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 jam 19.30. Ibadah Zoom untuk kebaktian kenaikan Tuhan Yesus akan dilayani oleh gembala kita, Bu Pendeta Maria Sidarta, pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 jam 19.30. Sekian pengumuman dari kami dari GHB Rehoboth. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari bersama-sama. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kau Bapa yang baik, Bapa. Katakan, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bersama-sama katakan, Bapa, Bapa. Ku berterima kasih berkat-Mu, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri,
habisnya kasih dan rahmat-Mu. Tiap hari selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, buat hari yang Kau beri. Tak pernah habis, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru. Terima kasih Tuhan, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu. Katakan besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kami percaya Tuhan. Amin. Haleluya. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Itulah kata-kata lagu tadi. Bersyukur untuk malam hari ini. Dan bersyukur untuk Pak Yohanes Sunardi yang malam hari ini bisa menyampaikan firman. Ya, memang saya tidak beritahu siapa-siapa ya. Tidak tahu mau ngomong bagaimana. Ya, semuanya akan lewat dengan baik, Bapak Ibu sekalian. Bersama kasih Yesus yang tidak pernah habis di dalam hidup kami. Kita anak-anak Tuhan akan melewati semua ini, tidak sendiri. Bersama Dia yang sudah mengorbankan tubuh dan darahnya di kayu salib. Mari kita sudah sampai di akhir acara, mari kita bersatu dalam doa, tetap dalam hadirat Tuhan. Yuk kita selesaikan dengan kita tutup malam hari dengan sebuah doa. Kembali kami kepada hadirat-Mu Tuhan. Mengucap syukur dan di akhir acara ini Tuhan, mana kesaksian dan firman yang baru kami dengar sesuatu yang luar biasa. Tidak mengerti, tidak masalah. Karena Yesus tidak pernah bisa kita mengerti. Tetapi jangan tidak percaya. Karena disebut anak Tuhan itu untuk sesuatu hal yang mana kita harus percaya. Sesuatu yang tidak bisa dibuktikan dengan eksakta, dengan kasat mata. Di mana kita hanya mempercayai satu hal. Bahwa kita ini diciptakan segambar dan serupa Dia, di mana kebesarannya itu tidak pernah habis. Kalau kita pikir kembali, di mana tubuh kita ini, bagaimana tubuh kita dibentuk dengan ukuran usus yang 16 kali tinggi badan dan dengan jantung bolak-balik
dalam 1 menit bisa mengalir berapa kali, keluar masuk bilik menyaring dan sebagainya. Coba. Dari sana kita tahu kebesaran Tuhan. Jangan tidak pernah tidak percaya. Tetap percaya walaupun saat ini apapun keadaan Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini. Sesusah apapun tetaplah kita pegang pada firman Tuhan dan fokus kepada Dia yang sudah menebus kita di kayu salib. Sehingga saat ini kita boleh memanggil Bapak dengan sebutan Bapak. Dan Yesus menjadi saudara kita yang sulung. Kita sudah dikembalikan kepada fungsi semula kita, yaitu kembali menjadi anak-anak kerajaan surga. Bapak Ibu yang terkasih, mengucaplah syukur pada malam hari ini bahwa Bapak Ibu yang hadir semuanya sehat, semuanya baik. Memang ada beberapa persoalan yang belum selesai, tetapi jangan pernah putus asa. Jangan pernah berhenti berdoa. Dia tetap ada bersamamu. Engkau melewati semuanya ini tidak pernah sendiri. Jadikan itu satu pegangan dalam hidup. Terpuji namamu Tuhan kami Yesus Kristus. Malam hari ini kami berdoa untuk hamba-Mu yang terkasih Bapak Pendeta Yohanes Sunardi. Tuhan, Engkau memberkati beliau lebih lagi, istri dan anaknya. Engkau berkati lebih lagi, perlindungan-Mu juga Engkau lebihkan lagi ya Bapa. Dan kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan beliaunya Tuhan Yesus. Dan percaya bahwa semua akan baik-baik saja karena Engkau yang menjadi jaminan daripada kehidupan kami. Terpujilah namamu Tuhan kami Yesus Kristus, dan kiranya Tuhan topang Pak Yohanes Sunardi di dalam pelayanan. Kami percaya Engkau akan pakai dia lebih dahsyat lagi Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu dan percaya tidak pernah berkekurangan, tetapi selalu Tuhan lebihkan. Tidak pernah sampai terjatuh, tapi Tuhan tetap menopang. Itulah kehidupan anak-anak Tuhan. Dan apa yang Pak Yo kerjakan Tuhan buat berhasil. Tuhan melindungi Sean dan Ibu Mega juga. Dalam nama Yesus kami hantar doa kami untuk Pak Yohanes Sunardi. Selanjutnya hamba-Mu juga berdoa untuk jemaat gereja Allah Baik Rehoboth yang malam hari ini belum hadir. Tuhan, Engkau tetap setia melindungi mereka dimanapun mereka berada. Apapun yang sedang mereka alami, Tuhan tidak pernah lepas tangan daripada mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sampai di akhir acara, kami angkat tangan kami, tanda kami berserah kepada-Mu Tuhan. Terjadilah pada kami sesuai dengan rencana-Mu. Rencana-Mu selalu indah. Rencana-Mu tidak ada kecelakaan. Kami percaya Yeremia 29 ayat ke-11 Tuhan. Itu menjadi pegangan dalam hidup kami. Karena Engkau selalu memberikan rancangan yang terbaik buat kami. Terpujilah nama-Mu. Dan malam hari ini kami percaya Bapa di surga mencurahkan berkat-Nya yang luar biasa untuk setiap tangan yang terangkat, yang hadir pada Zoom malam hari ini. Terimalah berkat dari Bapa di surga. Keselamatan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, anugerah yang berkekalan dari sekarang sampai Tuhan datang untuk kedua kalinya. Terpujilah nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu yang hadir pada jemaat Rehoboth, yang hadir sudah terima firman Tuhan, terima berkat yang luar biasa. Mari sama-sama ucapkan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita yang hadir.